pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Tuhan sudah memilih setiap kami umat-Mu untuk ada di dalam ruangan ini Tuhan. Kami mau bersama-sama bersehati sepakat bahwa kami adalah bait Tuhan. Bait Allah yang kudus ada di dalam setiap hati kami. Sebab itu kami sepakat Tuhan, biarlah Roh Kudus yang akan memimpin kami semua di dalam pemberitaan Injil keselamatan-Mu ini. Sehingga setiap firman yang diperkatakan oleh anak-Mu sungguh-sungguh datangnya daripada-Mu. Dan firman itu akan memperbaharui hati dan pikiran kami menjadi manusia roh yang akan membawa kami sampai pada kekekalan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Selamat pagi. Selamat hari Minggu ya. Yuk. Kita sadar nggak sebetulnya di mana tahta Tuhan hari ini? Tahta Tuhan ada di mana hari ini ya? Kita baca dulu ya. Mazmur 11 ayat 4. Mazmur 11 ayat 4. Yuk. Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Ya, Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-ngamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Kalau kita baca ayat ini, ada di mana Tuhan? Di mana? Sorga. Setuju ya? Oke, baca lagi sekarang. Mazmur 103 ayat 19. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Ada di mana tempatnya? Sorga. Di mana sorga hari ini? Nah, kalau sorga di atas, sangat jauh. Nggak mungkin kita bisa mencapai sorga. Ya kan? Makanya Tuhan kasih firman. Doanya gimana? Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Terus? Datanglah. Bayangin loh. Kalau orang masih mencari sorga, Tuhan perintahkan sorga untuk, coba Bapak kami, Matius 6. Ya, Matius 6, coba kita baca ya. Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ayat 10-nya. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu seperti di bumi seperti di surga. Kembalikan ayatnya tadi, Mazmur 106 tadi. Coba bayangkan 103:19 tadi. Ya, Mazmur 103:19. Ya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Sekarang kembalikan lagi Matius 6 tadi. Mazmur 6 ayat tadi ya, yang 9-10 tadi. Matius 6 ya. Saudara harus benar-benar sadar loh hari ini. Nih lihat ya, Matius 6. Karena itu berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah, ayat 10-nya, datanglah kerajaan. Siapa yang sanggup memerintahkan kerajaan sorga datang? Kalau orang lain masih mau cari sorga, kapan bisa mencapai? Coba, orang berpikir bahwa untuk mencapai sorga dengan perbuatan yang baik, setuju ya? Sanggup nggak? Kalau hanya perbuatan baik, semua orang bisa kan? Kita pun juga bisa jadi contoh. Tapi tanpa Kristus, kalau sorga tidak mendekat, nggak mungkin ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Makanya tadi kerajaan Tuhan itu pasti berkuasa. Orang Kristen hari ini harus ada bangunan bait Allah. Allah itu mau diam kalau ada tahtanya. Ya, kalau nggak ada tahta, nggak mungkin dia mau diam di tempatnya. Nah sekarang lihat nih, Salomo zaman dulu membangun bait Allah dengan begini loh. 1 Raja-Raja 6:21 ya, coba lihat nih. Kita baca perjanjian lama, ada fisiknya, ada gedungnya. 1 Raja-Raja 6:21.
Sesudah Salomo melapisi rumah itu dari dalam dengan emas kertas, direntangkannya tabir pada rantai-rantai emas di depan ruang belakang itu, lalu ruang itu dilapisi dengan emas. Ayat 22. Seluruh rumah itu dilapisi dengan emas. Ya, rumah itu seluruhnya, juga mezbah yang di ruang belakang itu dilapisi dengan emas. Zaman dulu Salomo bangun bait suci dengan emas. Saudara kepingin nggak bangun bait suci dengan emas? Kepingin nggak? Kepingin yang seperti ini nggak? Sanggup nggak? Sanggup nggak? Bisa nggak kalau seperti ini? Salomo bisa bangun, saudara bisa nggak kalau tuntutannya seperti ini? Kita punya kerinduan nggak? Membangun bait Allah dengan kemegahan yang Salomo bangun. Kepingin nggak? Pingin nggak? Punya emas berapa kilo? Enggak. Nggak ada. Kalah sama Salomo kalau gitu. Kita sama Salomo hebat mana? Hebat Salomo. Coba. Bapak, kita semua dari di sini sama Salomo hebat mana? Hebat kita. Kenapa kok hebat kita? Nah, Salomo belum mampu mendatangkan kerajaan sorga. Kita hari ini mampu mendatangkan kerajaan sorga. Sekarang saya tanya nih, Salomo yang membangun bait suci sama bangunan bait Allah yang dalam diri kita, megah mana hari ini? Megah kita. Salomo melapisi dengan emas, kita melapisi dengan sama. Coba bayangkan dalam hati kita. Saudara mau membangun semegah apa hari ini? Coba. Bisa nggak? Bayangkan di dalam hati, membangun bait Allah yang begitu megah. Orang lain nggak ada yang tahu loh kemegahannya. Betul nggak? Kita mau bukan pakai emas lagi, tapi pakai semua yang tidak bisa dinilai dari dunia. Karena ada dalam diri saudara loh. Kita dengan Salomo hari ini sama dan bahkan kita lebih hebat. Kerajaan surga datang. Makanya konsentrasi kita sekarang bukan hal-hal yang lahiriah. Kenapa? Yang lahiriah sudah roboh. Matius 24 ayat 1 coba lihat. Bangunan zaman dulu, orang mencari Tuhan butuh sebuah tempat, butuh sebuah gedung. Ya, itulah kepercayaan yang lama. Matius 24 ayat 1. Ya, Matius 24 ayat 1. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah. Ingat loh, bait Allah loh waktu itu ya. Lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk pada bangunan-bangunan itu. Ya, ditunjuk bangunan ini. Ayat 2-nya. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu?" Ya, murid-muridnya ditunjukin, Yesus noding bait Allah. Kamu lihat semuanya ini? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satupun batu di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Apa maksudnya? Coba bayangin, bait Allah, tempat orang memuji Tuhan dan menyembah Tuhan pada hari itu. Tapi Yesus datang, ngomong sama murid-muridnya, lihat semuanya ini. Lihat semuanya ini. Tidak ada satu batu pun yang dibiarkan tergeletak. Artinya apa? Untuk mencari Tuhan bukan lagi melihat lahiriah. Gedungnya sudah runtuh. Ya. Makanya ayat Kisah Rasul 17:24. Gedungnya sudah runtuh. Di mana Tuhan hari ini? Kan sama. Tuhan harus punya tempat. Dan tempatnya Kisah Rasul 17:24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia adalah Tuhan atas langit dan bumi. Diamnya di mana? Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Apa artinya kuil-kuil? Fisik sudah nggak bisa lagi. Tuhan bukan berdiam di bangunan fisik. Ya, makanya Tuhan itu diamnya di mana? Kalau mau membangun, kita juga rindu seperti Salomo, membangun bait Allah yang megah. Hari ini kesempatannya sama. Di mana bangunannya? 1 Korintus 3:16.
Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam dalam kamu? Nih coba. Nah, sadar enggak bahwa kita ini adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam dalam kita. Ini coba lihat. Ini modal kita untuk bisa mencapai kerajaan sorga. Kalau nggak ada baitnya, Allah di mana tempat dia tinggal? Kalau saudara tidak punya bait Allah yang terbangun dengan baik, di mana Allah bisa tinggal? Makanya firman Tuhan mengatakan, butuh kelahiran baru, butuh manusia baru. Tanpa ini nggak bisa. 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ini loh, kita hari ini ada di sini, gereja ini bisa disebut gereja karena ada orang yang datang, dan orang itu adalah yang ada dalam Kristus, baru bisa disebut gereja. Ini lihat nih, kalau hari ini nggak ada yang datang, jadi apa ini? Bisa nggak hari ini disebut gereja tanpa ada orang yang datang dan memuji Tuhan? Nggak bisa, ini hanya gedung kosong. Tapi karena keberadaan saudara hari ini, makanya disebut rumah rohani bagi suatu imamat yang kudus. Nih, kita sekarang lihat lagi Efesus 2:21. Perlahan-lahan kita pahami dia. Ya, bangunan kita yang mana? Di mana ini? Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ayat 22-nya. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Coba lihat, ini modal kita untuk ketemu Tuhan. Makanya sekarang kita untuk bertemu sama Tuhan ada di mana tempatnya? Ada di mana? Yohanes 4 coba lihat ya, kita sambungkan. Yohanes 4:23. Nih, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ternyata untuk menyembah Tuhan ketika ada Kristus susah atau gampang hari ini? Lebih mudah atau lebih susah? Lebih mudah kan? Ya kan? Zaman dulu kita kalau cari Tuhan, di mana tempatnya? Buatan manusia ke Yerusalem. Saudara nggak sanggup ke Yerusalem, ya kan? Tapi hari ini coba lihat, untuk menyembah Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan, gampang nggak hari ini? Gampang dong. Tapi betul-betul sadar nggak bahwa ada bait Allah yang terbangun? Nih sekarang, apa tandanya kalau bait Allah itu terbangun? Apa tandanya? Ada yang memerintah dalam hidup kita. Allah itu memerintah, bukan diperintah. Setuju ya? Kita sudah minta kerajaan surga untuk turun, dan Tuhan Yesus mau masuk dalam diri kita. Kalau Tuhan masuk dalam diri kita, ya, Tuhan yang masuk dalam diri kita, saudara dipimpin atau saudara memimpin? Kalau dia ada dalam diri kita, kita memimpin atau kita dipimpin? Apa arti dipimpin? Kalau Roh Kudus masuk dalam diri kita mengatur Roh Kudus atau Roh Kudus mengatur kita? Roh Kudus ngatur kita. Beneran? Beneran? Coba.
ada Roh Kudus masuk. Ya. Kita diatur oleh Roh Kudus atau kita ngatur Roh Kudus? Kita diatur oleh Roh Kudus. Tapi seringkali Tuhan, aku minta ini, minta itu. Ngatur atau diatur? Coba, Tuhan tolong berkati aku. Coba, saudara berani ketemu sama raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kemudian saudara punya permintaan yang aneh-aneh, padahal dia tahu semua apa yang saudara butuhkan. Tuhan tahu nggak kita ini butuh makan? Tahu. Ya, di Israel 40 tahun Tuhan bawa umat Israel ke padang gurun. Tuhan bisa kasih makan nggak? Bisa. Tapi apa yang terjadi dengan orang Israel? Sungguh-sungguh toh. Sekarang kita, Tuhan dalam diri kita. Tahu nggak kita butuh makan? Tahu kan? Tahu nggak kita butuh uang? Terus? Nggak percaya tuh sama Tuhan. Iya kan? Coba. Kita punya masalah nih. Tuhan tahu nggak kita punya masalah? Siapa yang harus bereskan masalah itu? Tuhan atau kita? Ayo coba. Kita punya masalah loh Pak hari ini. Siapa yang harus bereskan masalah? Suruh Tuhan atau kita yang bereskan masalah ini? Ini, minta aku aja satu. Ada yang bisa minta Tuhan hari ini masuk ke mulut saya? Nah makanya kalau urusan cuma remeh-temeh, kita bisa pakai tangan kita untuk minum dan makan. Kalau untuk urusan begini-begini, kita yakin ada Tuhan dalam diri kita. Tuhan berikan tubuh, tangan, kaki untuk mampu hidup di dunia. Pakai minum, pakai tangan. Jangan suruh Tuhan untuk suapin. Banyak orang nggak? Hanya perkara makan minum, suruh Tuhan yang bekerja. Bisa nggak? Bisa nggak? Saya butuh uang, suruh Tuhan yang kasih uang sama saya. Bisa nggak? Kalau saya mau minta dapat uang, caranya gimana? Kerja. Nggak usah pakai doa lagi seperti begini. Tuhan, kalau butuh duit kerja, karena Tuhan ada dalam diri kita. Coba, orang yang punya Tuhan dalam dirinya punya kekuatan nggak? Ya, orang punya Roh Kudus. Roh Kudus itu punya rasa, ya, memberikan rasa. Apa rasanya orang punya Roh Kudus? Sukacita. Saya tanya ibu, kalau sukacita berarti dari dalam atau dari luar? Oke. Berarti tidak terpengaruh keadaan luar. Sukacitanya ibu hari ini, mau ada uang, mau ada masalah, mau ada sakit penyakit, bisa terganggu nggak? Wong dia dari dalam kok. Coba, kalau ibu sukacita karena Roh Kudus, ada pengaruh nggak? Dikasih uang baru sukacita, menambah sukacita kita nggak? Coba lihat nih. Ada Roh Kudus, Allah sendiri masuk. Dikasih uang nambah sukacita yang di dalam nggak? Nggak ada. Karena semuanya sudah mendapatkan. Coba, ada sukacita. Sukacita itu apa sih? Sukacita itu seneng, happy. Ya, kalau orang sudah dapat Roh Kudus, sukacitanya seperti apa kira-kira? Kalau benar-benar loh ya. Ada bangunan bait Allah yang rapi yang jadi. Ada menerima Roh Kudus. Sukacitanya seperti apa, Bu? Bisa dibayangkan nggak? Ibu terima uang 10 juta dengan dikasih sukacitanya Roh Kudus, senang mana kira-kira? Bisa bayangkan nggak? Dapat uang 10 juta nemu di pinggir jalan, senang nggak? Senang ya? Kalau uangnya habis? Sedih lagi. Roh Kudus sekarang kalau masuk, ada Roh Kudus masuk, ibu terima, bisa hilang nggak sukacitanya? Nggak bisa hilang. Ya, nggak ada di dunia ini yang bisa sama. Senangnya dengan menerima Roh Kudus. Bayangkan loh, Allah yang menciptakan langit dan bumi hadir dalam diri kita. Ada rasa sukacita yang tidak tergantikan. Ada rasa apa lagi kira-kira? Ada rasa apa lagi nih? Ada kedamaian. Coba, orang kalau dapat Roh Kudus, damainya kira-kira gimana?
Orang kalau punya Roh Kudus, damainya seperti apa kira-kira? Sangat damai, Bang. Tenteram nggak, Pak? Tenteram sekali. Ya kan? Roh Kudus loh masuk di sini. Tuhan sendiri loh. Tuhan yang kita sembah masuk dalam diri kita. Ada kedamaian yang tidak ada bisa digantikan oleh apapun. Ada kekuatan nggak? Roh Kudus masuk, ada kekuatan nggak? Bukti ada Roh Kudus, dia pasti membawa kekuatan. Kalau ada kekuatan, ada masalah, kuat nggak? Kuat kan? Berarti ada masalah nggak dalam hidup ini? Kalau kita punya kekuatan. Hah? Coba. Kalau kita punya kekuatan, ada masalah nggak untuk hidup di dunia ini? Loh, sekarang kekuatan Tuhan masuk. Tuhan bisa menciptakan langit dan bumi. Sekarang Tuhan masuk diam dalam diri kita. Dia bawa kekuatan nggak? Ada kekuatan. Masalah di bumi apa sih kira-kira kalau ada Tuhan di sini? Sing ada lawan. Coba, loh bener nggak? Saudara sadar nggak? Makanya banyak orang yang tidak sadar bahwa dia punya Roh Kudus nggak dalam dirinya. Kalau saudara meyakini dan mengimani Kristus sebagai batu fondasi dan bangunan Allah itu terwujud ada dalam diri kita, siapa yang mau jadi lawan kita hari ini? Filipi 4 ayat berapa ya? Segala perkara. Filipi berapa itu? Filipi 4:13 kita baca yuk. Segala perkara dapat kutanggung berarti punya kekuatan nggak? Kalau artinya dapat menanggung segala perkara berarti ada perkara nggak? Tapi ada efeknya nggak? Sanggup menghadapi itu? Berarti ada masalah nggak? Terus? Berarti nggak ada masalah, bisa dihadapin semua kok. Masalah itu kalau nggak bisa dihadapi, ya kan? Coba lihat nih, anak muda-muda. Segala perkara dapat kutanggung. Ya kan? Berarti kan saya mampu, saya kuat. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, sudah dapat nanggung dikasih kekuatan lagi. Berarti saya nggak ada lawan, nggak ada masalah. Hari-hari ini yang namanya di dunia ini hanya apa ini sebetulnya? Hanya ya inilah hidup. Ada kelahiran, ada kematian. Ada kesedihan, ada gembira. Itu biasa. Orang gembira juga sementara. Setuju ya? Anda sukacita di dunia cuma sementara. Sedih juga sementara. Untuk apa dipikir? Coba lihat nih. Ini loh. Segala perkara dapat kutanggung. Sudah dapat tanggung dikasih kekuatan lagi. Berarti memang tidak ada masalah. Makanya Tuhan ini memberikan kekuatan yang jauh. Apa yang melampaui apa yang bisa kita pikirkan. Orang yang punya Roh Kudus hari ini ke gereja, penuh tangisan nggak? Nggak ada orang nangis. Kenapa? Karena ada kekuatan yang maha dahsyat. Ibu, adik-adik di sini perlu saya doakan nggak? Coba, kalau ada Roh Kudus di dalam diri masing-masing, siapa saya berani berdoa buat kalian? Ada Roh Kudus yang diam dalam diri kita semua. Siapa yang lebih hebat, saya atau ibu? Ada bapak ibu di sini. Kan bapak ibu lebih hebat juga kan, karena ada Roh Kudus. Ini yang tidak disadari sama orang-orang. Banyak orang menjadi Roh Kudus atas orang lain. Coba, kalau sadar ada kekuatan Roh Kudus yang benar, apa yang kita butuhkan hari ini? Tidak ada. Tidak ada. Roh Kudus membawa keberanian. Ya kan? Matius 23 ayat 1. Oh sorry, Mazmur 23 ayat 1. Kalau ada Roh Kudus, berarti kita punya kehidupan manusia baru. Manusia batin kita akan hidup. Ayat ini mengatakan begini, Tuhan adalah gembalaku. Berarti kita jadi domba kan ya? Takkan kekurangan aku. Terjamin gak hidupnya? Terjamin kan? Gak takut lagi kan? Terjamin di bumi atau sampai selama-lamanya? Kalau Tuhan yang kasih, kalau minta sama Tuhan jangan yang bisa habis. Ya, minta sama Tuhan yang nggak bisa habis. Kalau minta sama Tuhan yang bisa habis, orang dunia juga bisa kan?
Ibu minta kesembuhan, biasa ke dokter aja sembuh. Tapi lihat nih, kalau mau minta, jangan cuma umur panjang. Senang umur panjang nggak? Mau umur panjang? Mau ya? Mau berapa lama? Ibu mau berapa lama? Anak-anak muda mau berapa lama ini? Ibu-ibu berapa lama? Mau hidup 120 tahun? Mau Bu, 120 tahun? Kenapa nggak mau? Hah? Nah, di bumi ini Ibu sadar, kalau umur saya 120 tahun, saya menderita. Ya kan? Makanya jangan minta cuma 120 tahun. Ibu harus minta umur tidak ada batasnya. Lebih mudah mana buat Tuhan? Kasih umur 120 tahun atau kasih umur selamanya? Ayo coba, lebih mudah mana buat Tuhan? Lebih yang sementara atau yang selamanya? Coba lihat nih. Yang selamanya atau yang sementara? Yang selamanya jauh lebih mudah daripada umur sementara. Karena kita ini punya kodrat. Kita ini tanah liat, debu dan tanah. Coba kalau Bapak Ibu di sini, Bapak Gembala misalnya, dikasih umur 500 tahun. Hah? Pasti terjadi dosa terus menerus karena nggak bisa mati di bumi ini. Karena ada daging. Makanya umur kita dikasih batas. Supaya kita mengerti. Ajal kita ini sekejap. Kalau mau hidup bersama Tuhan selamanya. Kan lebih mudah hidup selamanya daripada umur 200 tahun di bumi. Ya kan? Sekarang saya tanya lagi. Ibu kepingin kaya. Setuju ya? Anak-anak muda kepingin kaya kan? Mau kaya seberapa di sini? Sekaya-kayanya. Susah nggak? Susah kan? Betul ya? Susah ya? Jadi orang kaya susah kan? Harus kerja banting tulang, kan firman itu. Ya kan, sepanjang hidupmu engkau akan berpeluh dan bekerja selama hidup. Susah kan? Kalau jadi kaya, jangan di dunia. Jadi kaya di mana? Di surga. Kekayaan kita harus kita nikmati sekarang. Ibu mau ke surga kapan? Nanti. Lu terlambat loh. Ya, coba. Surga itu sekarang. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang ditambah berapa? Semua Gimana caranya nambah semuanya? Kan orang selalu berpikir gini, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, semua ditambahkan. Coba lihat sekarang ya, perhatikan. Kalau kita sudah menemukan firman-firman ini, Tuhan adalah gembalaku, saya lanjut ayat 2-nya ya. Takkan kekurangan aku. Orang yang tidak pernah kurang berarti sangat loh ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Hidupnya nggak pernah kurang. Berarti berlimpah sampai nggak bisa kurang kok. Luber. Diimani nggak? Di mana firmannya ini? Ada di mana firman ini? Di hati. Ini hidup nggak firman ini? Kalau hidup, khawatir nggak? Enggak. Lanjut 2-nya. Makanya kalau Tuhan di dalam diri kita, kalau ada manusia baru, kita baru firman ini bisa hidup. Lihat nih, Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Jiwa kita tenang nggak dengar firman begini? Tenang kan? Nggak usah khawatir lagi kan? Karena ini hidup dalam diri kita. Ini jangan jadi puisi. Ya, ini harus hidup dalam diri kita. Yang bisa hidup dengan Roh Kudus, pasti firman ini menjadi gitu. Makanya manusia bukan hidup dari roti, tapi dari firman Tuhan. Ini loh, manusia roh kita lah yang hidup hari ini, yang mengatur manusia jasmani. Ayat 3-nya coba. Ayat 3-nya. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ini loh, tawaran yang dari awal sudah diberikan. Kurang apa lagi hari ini? Kalau mau kaya, jangan setengah-setengah. Selagi kita hidup, kita ini merasakan sorga. Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenaran. Ini kan kebenaran kan? Ini kan kerajaan sorga kan? Ya kan? Sudah dapat?
Kalau kita hari ini sudah dapat, berarti yang hidup di sini siapa hari ini? Roh Kudus kan? Roh Kudus asalnya dari mana? Dari surga kan? Ngelihat bumi seperti apa hari ini? Kalau di dalam diri kita ada manusia batin kita yang hidup, ya, melihat bumi jadi apa coba? Saudara yang di dalam diri saudara tidak ada waktu, umurnya kekal, bisa menembus tembok, bisa kemana-mana. Manusia batin saudara melihat manusia bumi yang umurnya cuma 80 tahun, gimana kira-kira? Saudara yang hidup kekal melihat orang yang umurnya cuma 80 tahun, kira-kira gimana? Anak-anak muda aja berpikir. Kita punya manusia batin kita yang punya kekekalan. Melihat orang yang umurnya cuma 80 tahun, gimana pandangannya? Kasihan nggak? Kasihan kan, sebentar lagi mati. Saudara yang berasal dari sorga, punya rumah di sorga, bisa mendatangkan kerajaan sorga. Memandang orang dunia, ya walaupun paling kaya di Makassar, menurut saudara kaya mana sama saudara? Dia mampu nggak beli sorga? Enggak kan? Uangnya dia laku nggak di sorga? Enggak. Berarti saudara sangat kaya. Ada yang bisa mengalahkan kekayaan saudara di sini? Kalau saudara berasal dari sorga? Kaya mana? Kaya ibu. Ibu nggak bisa mati. Kita nggak bisa mati. Kita punya sorga. Beli tanah di sorga, ngomong sama Yesus, bisa nggak? Saya mau beli sorga, Afrikan. Jangankan yang luas, 1 meter kali 1 meter, mampu nggak uang dunia untuk membayar? Nah mampu. Tapi saudara sudah punya kerajaan sorga. Bayangin loh, kita punya kerajaan, mereka cari tanah sejengkal aja nggak mampu. Siapa yang kaya? Siapa yang kaya? Kita kan? Minder di hadapan orang dunia. Makanya orang-orang yang punya Roh Kudus punya keberanian untuk menghadap siapapun yang ada di dunia. Adik-adik juga sama. Kalau punya Roh Kudus, apapun yang di dunia ini sebetulnya bisa kita taklukkan. Karena ada Roh Kudus yang begitu kuat. Setan berusaha menipu di tengah-tengahnya. Keberadaan Roh Kudus ini berusaha dibelokkan. Banyak orang Kristen yang harusnya bisa mampu mengalahkan dunia, setan kasih tipuan apa coba? Adik-adik sekarang punya potensi yang hebat, tapi setan berusaha nipu. Nipunya gimana? Orang yang punya potensi untuk mencari jasmani disuruh doa dan puasa terus di kamar. Rohani nggak itu? Seakan-akan rohani kan? Seakan-akan rohani, padahal tidak. Firman Tuhan jelas, 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan semua urusan. Ini loh, kita nggak bisa diam di kamar hari ini. Kita ini adalah terang. Tahu terang? Menjadi panutan semua orang. Karena kita ini yang paling bersinar. Kita ini garam yang punya pengaruh. Zaman dulu yang namanya garam itu dibutuhkan orang. Bukan cuma untuk ngasinkan ikan asin. Ya, zaman dulu yang namanya garam itu sesuatu yang bernilai. Tidak semua orang bisa makan garam. Terlalu berharga, makanya Tuhan kasih. Jadilah terang dan garam. Zaman dulu orang punya lampu nggak? 2000 tahun yang lalu, yang namanya lampu mahal nggak? Mahal. Itu dibutuhkan orang. Makanya jadilah terang. Apa yang dibutuhkan orang, yang dijadikan panutan. Nih, nah kalau sekarang banyak orang Kristen hari ini cuman bisa berdoa dan berpuasa di kamar, apa yang mau diikuti? Nggak ada kan? Orang Kristen harus bergerak, bukan di bawah gantang, tapi keluar untuk menaklukkan dunia. Ini loh yang kita lakukan hari ini. Ya, makanya ada potensi yang begitu luar biasa. Sudah ada Roh Kudus, sudah ada Bait Allah, waktunya bergerak keluar. Jangan simpan ini semuanya di dalam ini. Ada Roh Kudus yang diam, ya. Itu luar. Saudara jangan berpikir gini loh, waduh mampu nggak? Enggak. Ini mampu, ya. Matius 26 ayat 4. Anak manusia ini datangnya sekarang nih, ya dia. Anak manusia memang akan pergi, ya.
Matius 26 ayat 64. Ya, ini ya, Yesus ditanya sama orang Farisi hari itu, sama ahli Taurat. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, kapan? Lihat ya, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di... Kapan kedatangan Tuhan? Tuhan datangnya kapan? Sekarang atau nunggu kiamat? Mulai sekarang. Mulai saudara menyadari keberadaan Tuhan, Dia bertahta dalam diri kita. Ayat selanjutnya, saya mundur ya. Matius 16 ayat 28. Saya mundurkan ayatnya. Makanya Tuhan berkata sama orang-orang, hari ini sama muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Lihat nih. Mereka sudah melihat Yesus datang sebagai raja nggak hari itu? Hari itu gimana firman-Nya? Yesus kerajaannya waktu Dia mati di bumi, disalibkan, bangkit nggak? Waktu Dia bangkit, sebagai apa Dia? Sebagai raja. Hari ini kita pun juga sama. Ada raja yang diam dalam hidup kita. Kalau kita mau ke sorga, tadi kan sorga sudah turun kan? Sorga itu kekal nggak? Kekal kan? Kekal ya? Berarti sorga sudah ada sekarang nggak? Ada kan? Mau masuk ke sorga sekarang nggak? Mau dong, karena Dia kekal. Siapa yang bisa masuk ke sorga hari ini? Hanya yang punya sorga. Yang punya sorga datang dalam diri kita. Makanya otomatis kita menjadi warga negara kerajaan sorga. Kenapa? Karena yang ilahi sudah datang. Engkau ini sudah memiliki kerajaan sorga sejak hari ini. Ya kan? Manusia batin kita kan kekal nih. Sorga juga kekal. Kalau nunggu nanti terlambat. Ya. Sorga bukan janji. Sorga itu nyata dan fakta. Nih, kita bisa masuk kerajaan sorga sekarang. Makanya tubuh kita ini nanti, lihat nih, saya bacakan ayatnya ya. Ayub 11 ayat 13. Ini lihat nih. Ayub 11 ayat 13. Jikalau engkau ini menyediakan hatimu. Susah nggak menyediakan hati? Enggak kan? Yang gampang-gampang itu sebetulnya Tuhan berikan kita ini sangat gampang. Tuhan nggak pernah berikan pengajaran aneh-aneh, bawa kembang, bawa ini itu. Enggak. Ini bisa dilakukan di mana ini? Coba lihat. Untuk ketemu sama Tuhan, apapun keadaan saudara, punya uang, nggak punya uang, lagi sakit, lagi apa, ini susah nggak? Jika engkau ini menyediakan hati, gampang nggak? Ada, bisa di mana menyediakan hati? Ini Tuhan nggak suruh kasih uang loh. Jika engkau ini menyediakan, gampang dong. Tapi ini sangat susah karena hati kita nggak mau kita berikan kepada Tuhan. Ini loh. Sediakan hatimu. Coba sediakan hati, buka hati kita. Dan menadakan tanganmu kepada ini di dalam roh semua. Ayat selanjutnya, 14-nya. Jikalau engkau menjauhkan kejahatan dari tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu. Ini hanya bisa diperbuat kalau ada Roh Kudus. Ayat 15-nya. Maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah dan engkau berdiri teguh, tidak akan takut. Ayat selanjutnya. Ya, ayat saya. Bahkan engkau akan melupakan. Kalau artinya melupakan kesusahanmu berarti memang tidak akan kita ingat.
Ini loh, hanya cukup dengan cara menyediakan hati. Siapa yang tinggal di hati kita, itulah yang bertata. Hanya teringat kepada siapa? Air yang telah mengalir terus menerus, ini bunyinya. Siapa air yang mengalir terus menerus? Siapakah air kehidupan? Kristus. Enak toh? Bayangkan loh, ayat 17-nya. Ayat 17-nya lihat nih. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Coba bayangin, saudara menjadi terang yang paling terang di antara semua orang. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Coba, firman-Nya sambung menyambung, kita menjadi terang. Ayat 18 ya. Engkau akan merasa aman, sebab ada harapan. Dan sesudah memeriksa kanan kiri, engkau akan pergi tidur dengan tentram. Makanya kita bisa rest in peace. Ya kan? Enak gak? Ayat 19-nya nih. Engkau akan berbaring tidur dengan tidak diganggu, dan banyak orang akan mengambil muka kepadamu. Coba lihat nih, caranya simple gak? Simple gak? Gak usah siapin mawar 7 warna, gak usah siapin apapun, cukup sediakan hati. Makanya minta, cari, ketok, Roh Kudus akan masuk. Apa buktinya Roh Kudus masuk? Enggak susah. Enggak susah. Pikirkanlah. Coba caranya gimana? Cuman disuruh mikir yang baik-baik saja. Coba, mana ayatnya Pak Juli? Filipi ya. Filipi berapa? Filipi 3 ayat 8. Bukan ya? Filipi 4 ayat 8. Enggak susah. Caranya gimana? Enggak susah. Coba lihat nih ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, hati sudah terbuka kan? Hati sudah buka ya? Setelah itu apa? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Mikir susah nggak? Nggak kan? Kalau orang pikirannya yang benar, bisa berbuat dosa? Kalau orang memikirkan yang mulia, yang manis, bisa jatuh bangun? Enggak. Tentram semua, cuman mikir tiap hari, tiap detik, tiap saat. Gampang dong? Kan ini cara paling gampang. Tuhan nggak pernah bikin cara yang susah-susah. Dia pikir cara paling gampang. Mikir saja setiap detik, setiap saat. Coba lihat, pikirkan semua yang benar. Tiap hari kita pikir yang benar, yang suci, yang kudus. Pikiran ini jahat. Kalau pikirannya sudah memikirkan yang benar, yang adil, yang suci, ikut katut nggak jasmani ini? Ikut kan? Ya kan? Dosa itu dimulai dari mata kepikiran. Lihat perempuan cantik kepingin sudah, lihat hartanya orang kepingin. Tapi sekarang yang dipikir sudah bukan itu. Yang dipikir yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Gampang banget kan? Gampang kan? Kolose 3 ayat 2. Ayat 1 dulu ya. Kolose 3. Masih ada waktu ya? Saya selesaikan ya. Karena itu, kalau kita dibangkitkan bersama Kristus, kita kan sudah mati kan dulu kan? Sekarang kita dibangkitkan bersama Kristus. Carilah perkara, nyambung nggak sama Filipi tadi? Ya kan, orang-orang yang dibangkitkan bersama Kristus, pikirannya kemana? Nih, yang mulia. Sorga itu pikirannya mulia, kudus, kekal. Nih,
Makanya banyak orang yang nggak bangkit. Bangunan bait Allahnya ini roboh. Makanya yang dipikir selalu yang lahiriah, yang sementara-sementara. Padahal kalau kita dibangkitkan bersama Kristus, yang dicari perkara di atas, di mana Kristus ada duduk sebelah kanan Allah. Perkara di atas itu sudah di sini. Sorga dan bumi ini. Ukuran dari hati ke pikiran kita. Dia nggak jauh. Kalau saudara cari sorga di langit, sampai kapanpun tidak akan ketemu. Sorga ini ada di dalam diri kita. Ada di pikiran dan ada di hati. Sangat dekat caranya. Ingat ya, tubuh kita mencari sorga nggak akan mampu. Sorga tinggi sekali tempatnya. Tapi kalau sorga di dalam diri kita, sangat dekat sekali. Nih, ayat 2-nya. Pikirkanlah perkara di atas, bukan di bumi. Selesai dong? Selesai kan? Berpikir pakai pikiran sorga, sehingga semuanya kita dapat. Ayat 3-nya. Ayat 3-nya ya. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Berarti yang hidup siapa hari ini? Yang hidup siapa? Kristus. Makanya tiap hari sangkal dirimu bahwa bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus dalamku. Nih sekarang, ibu mau masak, siapa yang masak? Ibu masak, siapa yang masak? Bukan. Sekarang Kristus yang hidup. Ibu ke pasar, siapa yang ke pasar? Kristus. Ya kan? Karena Kristus yang hidup, kan sekarang hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus dalamku. Ibu lagi belanja ke pasar, Yesus kira-kira meso-meso nggak di pasar? Maki-maki nggak? Kalau Yesus yang hidup, nawar sampai habis nggak? Sekarang kita ini sudah bawa nama Kristus. Ibu namanya siapa? Ibu siapa namanya? Ibu Nelja. Aku bukan Bu Nelja lagi, tapi aku Yesus Kristus. Kalau ke pasar kira-kira gimana? Milih lombok gimana kira-kira? Hah? Yang bagus yang enggak. Sekarang kita Kristus, kita dimanapun jadi terang. Yesus yang jalan loh hari ini. Ya kan? Bu Nelja sekarang di rumah, ada suami kira-kira ngomongnya gimana? Nah, kira-kira gimana? Ada suami lagi capek-capeknya nih, ngomel nggak? Suami datang terlambat, Yesus ngomelan nggak? Enggak. Sekarang bukan Nelja lagi, tapi Kristus dalamku. Selalu tiap hari dicek terus, kira-kira Yesus ini seperti apa? Nih hidupku bukan aku lagi. Gampang nggak? Itulah menyangkal diri. Perlahan-perlahan lakukan terus tiap hari sampai menjadi kebiasaan. Makanya harus sempurna seperti Kristus. Ada firman-Nya. Nih, lihat ya. Kamu harus sempurna. Matius 5:48. 5 menit lagi ya, enggak apa-apa ya. Biasanya berapa jam di sini khotbah? 1 jam, masih ada waktu berarti. Yuk. Matius 5 ayat 48. Makanya kita ini nggak bisa sempurna. Bu Nelja nggak bisa sempurna. Bu Nelja pemarah. Bu Nelja ngomelan, ya kan? Tapi yang ini lihat nih. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Gimana caranya kita sempurna? Kenakan Kristus dalam diri kita, karena Kristus itu sempurna. Kenakan Kristus, maka kita akan sempurna. Tiap hari renungkan Kristus yang hidup, Kristus yang hidup. Yang laki-laki juga sama. Yesus diam dalam diri kita. Dia yang hidup. Bisa nggak Yesus ke tempat maksiat? Bisa atau nggak bisa? Nggak bisa. Melangkah aja dia sudah nggak berani. Wong Kristus yang hidup. Semua orang yang mengenakan pakaian Kristus sempurna nggak? Sempurna, karena dia sempurna. Kita nggak mampu. Makanya sangkal terus diri kita bahwa setiap tindakan kita
Semuanya adalah Kristus. Kan gampang dong. Kristus itu menunjukkan jalan. Padukan hidupmu bersama Kristus. Yang muda-mudi juga sama. Semuanya sekarang hidupku adalah Kristus. Kalau orang menyakiti saudara, yang disakiti siapa? Kristus. Makanya sekarang hidup kita enak. Disakitin orang? Enggak, bukan aku yang disakiti, Kristus. Kalau Kristus disakitin orang, mangkel enggak? Ibu sekarang, kalau ada orang maki-maki ibu, sakit enggak? Itu Bu Nelce. Sekarang bilang, Kristus hidup dalamku, yang hidup Kristus. Yesus diludahin orang, sakit hati enggak? Tidak. Makanya sekarang coba lihat nih. Kalau Bu Nelce yang hidup, dimaki orang, balas Bu. Ya, pakpok. Ya kan? Yesus waktu di hadapan orang, diludahin, dijambak, dipukulin pakai bulu, dia cuma gimana? Diam, ampuni. Makanya sekarang tiap hari, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus dalamku. Kan gampang dong? Gampang nggak? Kalau Bu Nelce nggak bisa, kalau saya nggak bisa. Saya, tapi sekarang enggak. Aku sudah menyangkal diriku. Hidupku bukan aku lagi. Yesus hari ini kalau Kristus yang hidup dalam kita, perlu diajari nggak moral? Yesus yang hidup perlu diajari moral nggak? Kalau sampai kita masih diajari tentang moral-moral, berarti siapa yang hidup? Kita daging ini, makanya serahkan sama Kristus, padukan sama Kristus, biarkan Roh Kudus yang beracara semuanya. Kita bisa sempurna. Ya, gampang nggak? Tiap hari sangkal dirimu. Hidupku bukan aku lagi. Saya pun juga sama zaman dulu. Kalau saya lagi ada masalah sama istri saya, cuma dibilang gini, di mana Roh Kudusmu? Sudah bingung saya. Nggak mungkin kan tampilan Kristus jadi tampilannya gampar balik. Kan nggak begitu Kristus. Ya kan? Kita sekarang cuman kalau ngomong sama orang, kalau ibu marah-marah ingatkan gini aja lah. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Itulah yang namanya penyangkalan diri. Ya kan? Gampang nggak? Yang mikul salib siapa kalau begitu sekarang? Kalau kamu mengikut aku, kamu harus menyangkal diri dan memikul salib. Siapa yang mikul kalau begitu? Coba. Hidupku bukan aku lagi, berarti aku sudah menyangkal diriku. Dan pikulah salib. Siapa yang mikul? Bukan ibu lagi. Wong ibu sudah nggak hidup kok sekarang kok. Yang hidup kan Kristus. Hidup berjalan bersama Kristus pasti ringan. Makanya ada orang yang merasa menderita ketika digampar, ketika dimarahin sama orang, ketika dimaki. Enggak. Aku sudah bukan aku lagi kok, tapi Kristus. Kristus pasti mengampuni. Kita nggak bisa sakit hati lagi. Kenapa? Kita nggak bisa iri lagi, kita nggak bisa sakit. Karena Kristus yang diam dalam diri kita. Pahami ya? Daging kita sudah mati. Orang mati masa bisa marah? Ya kan? Orang mati bisa marah nggak? Kan nggak bisa, orang udah mati. Orang mati bisa iri hati nggak? Nggak bisa. Makanya yang suka marah-marah, suka iri hati, suka berselisih, berarti yang hidup manusia lama. Ini sudah mati. Sekarang Kristus yang hidup. Ya, makanya kalau Kristus hidup, nggak ada masalah hari ini. Tidak ada persoalan. Ya, buang semuanya, matikan semuanya. Ya, ayat tadi Kolose 3, ayat tadi 1, 2, 3 ya. Ayat 4-nya. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Berarti kapan nih dapatnya? Ya kan? Dapatnya kapan? Kan kita sekarang ini. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri nanti. Waktu Dia menyatakan diri, kita pun juga sama. Nih lihat. Ayat 5-nya. Ya kan, bersama dalam kemuliaan yang begitu hebat. Karena itu matikanlah segala sesuatu. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Sudah mati semua. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ini enggak ada semua. Karena yang hidup Kristus. Caranya cuma gimana? Pikirkanlah
yang mulia, yang baik, yang suci. Kan gampang toh mikir aja. Kalau mikir aja nggak bisa, mau apa lagi, Pak? Ya kan? Kalau mikir aja nggak bisa, mau apa lagi coba? Kristus nggak pernah mengajar yang aneh-aneh. Sangat gampang. Ya kan? Tapi susah dilakukan. Kalau tanpa Kristus, tanpa Roh Kudus. Ini simpel. Masukkan Roh Kudus. Bangun bait Allah yang di dalam. Supaya Allah berdiam dalam diri kita. Ya? Yang dibangun sekarang adalah bait Allah di dalam. Sehingga kita menjadi terang dan garam. Ya? Inilah Kristen. Udah jangan cari yang aneh-aneh sekarang. Tiap hari sangkal dirimu bahwa hidupku adalah Kristus. Ya. Selesai ya? Terima kasih ya. Biarlah kekuatan itu timbul dari dalam. Itulah kekuatan yang sesungguhnya. Biarlah kami anak-anak-Mu Tuhan di sini bisa meraih kerajaan surga dan memiliki kekuatan absolut Tuhan. Bersama-Mu Engkau Raja yang bertahta dalam diri kami. Sehingga kami bisa menantang semua dunia ini. Bahwa ada Allah yang diam bersama kami. Kami tidak akan merasa lemah lagi. Tapi ada sumber kekuatan, sumber keberanian, sumber sukacita yang akan menghibur kami. Hingga kami Tuhan bertemu muka dengan muka dengan kemuliaan yang sebenar-benarnya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Kami sadar bahwa ada Roh Allah yang diam dalam diri kami. Ada bait Allah yang terbangun dengan kemegahan yang tiada taranya. Masing-masing kami Tuhan sanggup membangun dengan keindahan yang tiada taranya. Kami hanya menyiapkan hati. Engkaulah fondasi kami dan akan terbangun bersama kemuliaan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Biarlah kekuatan itu muncul dan kami menjadi terang-terang. Terima kasih Yesus. Haleluya.